Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Profesioners Tikes Karisma Karawang akan melakukan pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan. Oleh karena itu dimohon kerjasamanya dan juga perhatiannya pada saat penyuluhan ini berlangsung. Dan hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan ini tentang bagaimana cara pencegahan DBD agar tidak terjadi. Di sini ada yang sudah tahu bagaimana cara pencegahan demam berdarah? Ya, ada sebagian yang sudah tahu dan yang belum juga. Maka dari itu kita harus meningkatkan pengetahuan kita karena agar kita tidak ketertinggalan ilmu yang semakin kesini semakin berkembang. Dan penyampaian materi ini atau penyuluhan ini kurang lebih waktunya sekitar 15 menit. Nanti jika ibu atau bapak ada pertanyaan bisa tulis terlebih dahulu. Nanti pada saat setelah penyampaian materi, bapak atau ibu bisa bertanya mengenai pencegahan ini. Dan sebelum ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu dan termasuk saya. Dan perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Muhammad Dwi Mahendra. Dan ini teman saya ada Mia Triana, ada Muhammad Fajar Pamungkas, ada Muhammad Faisal Firdaus, ada Muhammad Suhairul, dan juga ada Neng Dewi Hasnah. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung serahkan saja kepada Mia Triana dan teman-teman saya yang akan menyampaikan materinya. Untuk Mia Triana, saya persilahkan. Baik Kang Dwi, terima kasih. Langsung saja saya akan membahas mengenai penyakit DHF dari pengertian sampai penyebabnya. Penyakit DHF itu adalah singkatannya dengue hemorrhagic fever. Bahasa umumnya atau yang sering disebut di masyarakat penyakit DBD atau demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi nama virusnya itu dengue ya Bu, Pak, yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, tulang, sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan. Selanjutnya penyebab. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk ini tidak hanya menghisap darah, tetapi juga mengeluarkan virus yang kita sebut dalam istilah medis, yaitu virusnya virus dengue. Kemudian virus tersebut beredar dalam darah. Jadi virus tersebut dikeluarkan oleh nyamuk, kemudian virus tersebut beredar dalam darah ke seluruh tubuh kita. Jenis nyamuk ini berada di daerah iklim tropis yang curah hujannya cukup tinggi, karena nyamuk akan berkembang biak di daerah yang tergenang air. Indonesia sendiri itu merupakan daerah tropis, sehingga penyakit DBD ini menjadi masalah utama di negara kita. Ciri-ciri nyamuk DBD ada 3, yaitu 1, badan dan kakinya berwarna belang dan putih, mulai aktivitas atau menggigit pada waktu pagi dan senja. 3, tempat berkembang biaknya pada tampungan atau genangan air bersih yang ada di dalam atau di luar rumah. Yang pertama, dalam rumah misalnya akuarium, vas bunga, bak mandi, dan lain-lain. Kalau di luar rumah, saluran atau genangan air hujan, pohon pisang, tempurung kelapa, botol atau gelas pecah yang berisi air. Terus cara menular demam berdarahnya, nyamuk mendapat virus dengue saat menghisap darah orang sakit DBD. Terus virus dengue bisa berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Terus nyamuk menggigit atau menghisap darah orang lain. Terus virus dengue pindah bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Bila orang tersebut tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka orang tersebut segera menderita demam berdarah. Klasifikasi demam berdarah. Klasifikasinya yaitu ada 4 ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Derajat pertama itu demam disertai gejala yang tidak khas. Dan satu-satunya manifestasi perdarahan ialah uji bendung. Selanjutnya derajat 2. Derajat 2 ini sama kayak
tadi yang sudah dijelaskan seperti derajat 1, seperti adanya demam disertai gejala yang tidak khas, terus perdarahan spontan di kulit dan atau perdarahan lain. Selanjutnya derajat 3. Derajat 3 ini didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadinya cepat dan lambat ya ibu-ibu, bapak-bapak, terus tekanan darahnya menurun atau hipotensi, sianosis di sekitar mulut, terus kulit dingin dan lembab. Dan anak tampak gelisah ya ibu-ibu, bapak-bapak. Selanjutnya derajat 4. Derajat 4 ini yaitu syok berat. Jadi si anak itu nadinya tidak dapat diraba dan tekanan darahnya tidak terukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus demam berdarah. Adapun siklus penyakit demam berdarah yaitu dimulai dari 3 hari pertama, di mana demam semakin meningkat sampai suhu 40 derajat Celcius. Lalu diikuti dengan hari berikutnya, hari keempat sampai hari kelima, yaitu fase kritis, maka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Setelah dilakukan perawatan khusus di rumah sakit atau puskesmas terdekat, maka hari ke-6 sampai hari ke-7 yaitu fase penyembuhan, sehingga suhu tubuh akan menurun dengan sendirinya. Ibu, selanjutnya itu tanda dan gejala dari demam berdarah ini perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk kesehatan anaknya. Untuk yang pertama bisa dilihat demam tinggi 2-7 hari disertai dengan menggigil. Bisa juga dirasakan kurang nafsu makan, kemudian nyeri pada persendian serta sakit di kepala. Bisa juga nyeri dirasakan pada ulu hati atau perut ya. Bisa juga terjadi shock atau pingsan pada anak Bapak dan Ibu ini. Nah, untuk cara pencegahannya bagaimana agar kedepannya Bapak dan Ibu anaknya tidak mengalami penyakit DBD ini atau keluarga ibu tidak mengalami penyakit DBD ini. Salah satu caranya yaitu dengan 3M. 3M itu biasa dijelaskan lagi rincinya. Untuk yang pertama menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, bisa juga mengubur barang-barang sisa atau barang-barang bekas yang dapat menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak. Contohnya dari 3M itu memelihara, selain dari 3M itu bisa untuk memelihara ikan pemakan jentik. Jadi nanti ikan-ikannya tersebut memakan jentik-jentik nyamuk. Kemudian jangan memakai setelah menggunakan pakaian, tolong simpan dan tutup pakaian bekas tersebut, kemudian langsung dicuci, jangan digantungkan di kastok atau di tempat penggantungan baju. Kemudian memperbaiki saluran air yang macet atau yang kotor, yang rusak, itu tolong segera diperbaiki. Untuk pertolongan pertama, yang pertama, berikan minum sebanyak mungkin. Yang kedua, kompres untuk menurunkan panasnya. Yang ketiga, berikan obat penurun panas. Dan yang keempat, jika dalam waktu 3 hari demam terus menerus atau malah naik, segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Dan yang keempat, jika tidak bisa minum atau muntah terus menerus, kondisi bertambah parah, mengalami penurunan kesadaran atau hilang, harus segera dirawat di rumah sakit. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materinya. Apakah ada yang mau bertanya dari Bapak atau Ibu semuanya? Oh, sudah mengerti ya. Baik, kalau sudah mengerti, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak Ibu semua. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi demam berdarah? Dan ada berapa tahap? Ya, betul. Jawaban yang Ibu sampaikan tadi, saya di sini dan teman-teman saya sangat senang karena Bapak dan Ibu semua sudah paham
karena Bapak dan Ibu semua sudah paham dengan penyuluhan ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua, dan jika ada keluarga, saudara ataupun yang lainnya mohon diberitahu agar pemberitahuan ini lebih bermanfaat lagi. Demikianlah penyuluhan ini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.